Oke, halo semuanya. Jadi hari ini nama saya Stefani Chandra dan hari ini aku akan menjelaskan tugas aku, yaitu pemrograman website. Yaitu aku akan mengimplementasikan blade templating pada aplikasi Store. Nah, oke, jadi aku share screen dulu ya. Oke, jadi di sini aku masuk ke ini database. Nah, ini dia websitenya. Jadi di sini project ini tuh dibangun menggunakan Laravel Framework, teman-teman, dengan fokus utama pada pengorganisasian tampilan menggunakan konsep blade templating. Nah, jadi aku masuk ke konsep desain UI dan UX-nya. Jadi ini halaman utamanya. Bukan yang ini. Nah, ini halaman utamanya. Jadi dari segi antarmuka atau UI user interface, aku menggunakan tema yang memang sedikit feminim, bersih dan juga modern. Jadi aku mengkombinasikan Bootstrap 5 dengan custom CSS untuk menghasilkan dominasi warna pink ya, pink dan juga putih. Nah, tujuannya biar pengguna ini merasa nyaman dan aplikasi terlihat lebih estetik gitu. Jadi di sini ada fitur navigation bar, aku buat responsif, dan juga ada hero section atau banner selamat datang untuk menyambut pengunjung yang menggunakan website. Nah, jadi aku masuk ke struktur projectnya, teman-teman. Jadi izinin aku buat buka VS Code. Full aja lah ya. Nah, ini ada VS Code-nya, kode-kodenya. Jadi masuk ke sisi teknis, sesuai dengan ketentuan tugas, aku telah merapikan struktur folder views agar terorganisir gitu. Jadi bisa lihat di sini saya memecah tampilan menjadi beberapa folder, yaitu ada layouts, ini layouts yang berisi upgrade PHP gitu kan, sebagai kerangka utama dari website ini atau master page. Nah, lalu yang kedua ada input. Jadi ini berisi potongan kode seperti navigation bar, di navbar blade PHP, lalu ada messages, header dan juga footer. Lalu juga ada komponen untuk elemen kecil yang memang dinamis, entah itu icon, lalu ya bukan tombol, bunga, icon-icon kayak gini. Ini icon di mana? Ini icon di bunga. Oke. Nah, hal tersebut itu masuk ke struktur project. Nah, aku mau ke demo fitur. Jadi di sini ada halaman stok. Ini kan kita masuk dulu ya nama lengkap. Dan ini halaman buat pemesanan. Nih, kita ke halaman stok. Nah, jadi di sini ada fitur utamanya, yaitu halaman stok buku, teman-teman. Jadi aku menggunakan blade templating untuk komponennya di bagian label status. Jadi kalau misalkan stoknya itu ada, dia akan berwarna hijau. Kalau misalkan habis atau nggak ada, itu akan masuk ke warna abu-abu, menggunakan warna abu-abu. Nah, ini dia nih, background color. Kalau misalkan tersedia, dia akan warna hijau. Kalau habis, dia akan warna abu-abu. Nih, ini untuk status tersedia atau tidaknya. Oke. Nah, selanjutnya aku juga menggunakan interaktivitas sederhana. Jadi kalau misalkan ada detail, ini kita klik ya teman-teman, dia akan muncul jendela pop-up. Nah, itu berisi simulasi buku. Jadi fitur ini dibuat menggunakan reusable komponen gitu, sehingga kodenya itu memang lebih rapi. Nah, kita masuk ke halaman pemesanan buku. Jadi di sini kalau misalkan nama lengkap, misalkan Fani, dia pesen buku belajar Laravel, pesanannya baru kita kirim pesanan. Nah, ini baru dia ada messages yang sebelumnya aku bilang ada navbar, header, footer, message. Ini termasuk messages berhasil, bahwa pesanan itu berhasil dikirim gitu, apa yang pengguna inginkan gitu bukunya dipesan. Nah, jadi kita masuk ke jadi secara logika, di halaman pemesanan ini aku membuat formulir input kan menggunakan metode post. Jadi kalau post itu kita butuh inputan dari pengguna, nggak kayak get yang memang dia cuma membaca gitu loh. Kalau post itu kan butuh inputan dari pengguna, entah data, entah pemesanan dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi secara logika di belakang layar itu
itu controller ya. Kita di sini ada controller. Jadi di controller ini controller. Nah, jadi di controller ini menyimpan function-function yang memang untuk metode POS ini. Jadi dia itu memproses data gitu oleh fungsi store order. Di sini banyak function-function kayak itu untuk memproses data, lalu juga stok untuk membuat stok dan lain. Jadi ini memproses data gitu. Nah, ini untuk metode POS. Nah, di bahan ajar controller. Oke, kita masuk ke halaman tracking teman-teman atau lacak pesanan. Jadi di sini halaman terakhir ya fiturnya lacak pesanan. Meskipun saat ini memang datanya masih simulasi ya atau dummy, tapi halaman ini menunjukkan bahwa aku masih bisa nih untuk menyusun layout kartu gitu ya. Dan list group untuk menampilkan status pengiriman barang, entah itu pesanan dibuat atau sedang packing atau memang lagi proses pengiriman. Nah, terus juga aku menggunakan AI agent. Jadi untuk membangun website aku untuk lebih bagus lagi aku menggunakan AI agent. Nah, ini prompt-promptnya teman-teman. Jadi di sini aku membuat pengen buat kerangka utama yang memang menggunakan bootstrap 5, terus juga tolong buatin kode lengkapnya dong gitu kan. Dengan warna ini, dengan warna itu. Lalu juga ada aku mau menggunakan file navbar gitu kan yang responsif lah ya untuk halaman stok, pesanan buku, lacak pesanan juga. Lalu juga ada ya ini juga controller, bahan ajar controller yang punya 3 fungsi utama, yaitu index untuk menampilkan halaman, daftar stok, create order buat order gitu untuk menampilkan formulir pemesanan yang tadi form inputnya itu, dan juga track order untuk menampilkan halaman pelacakan, dan masih banyak lagi. Jadi ini aku pakai AI agent-nya untuk memperbagus websitenya begitu teman-teman. Jadi di sini update PHP ini memang sebagai kerangka utama atau master page yang berisi ini nih, CSS, CSS, juga layout komponen, include-nya juga itu termasuk ke dalam update PHP. Seperti itulah teman-teman. Jadi ini bookstore yang memang menyediakan 3 fitur utama. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu dari tugas ini aku udah belajar kalau misalkan cara menginstal dan juga bikin konfigurasi lingkungan kerja Laravel gitu. Jadi entah itu mengatasi kendala port dan juga database kan, database-nya pakai phpMyAdmin, terus portnya pakai XAPP. Terus juga aku juga belajar gimana caranya buat struktur MVC atau model, view, dan juga controller yang harus rapi lah teman-teman ya, biar websitenya juga bagus gitu lihatnya. Terus juga serta memanfaatkan fitur canggih yaitu blade templating seperti extends atau include, dan juga komponen untuk buat kode yang efisien. Nah, mungkin sekian teman-teman presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.